Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya Meraji Aidil Adha, NIM 1901756 akan menjelaskan tentang sejarah sastra Indonesia pada angkatan 66. Kita mulai dari sejarah perkembangan karya sastra. Penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jasin. Memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya dipahami oleh peristiwa politik kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh kami KPPI. Dalam penumbangkan Orde Lama, beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu, kebanyakan mereka adalah aktivis Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Meruntuhkan kediktoran dan penyelewengan politik yang menjurus ke komunisme. Angkatan 66 adalah istilah politik H.B. Jasin mentransfernya ke dalam dunia sastra sehingga menjadi satu istilah sastra karena ia melihat adanya kaitan yang sangat erat antara sastra dan perjuangan politik. Sedangkan para sastrawan yang dimaksudkan berada di bawah kubu angkatan 66. Memang ikut ambil kebagian di dalam perjuangan tersebut, baik secara langsung seperti yang dilakukan oleh Taufik Ismail, Sanditias, Slamet Sukirmanto, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih kepada Lekra dan pengarang keagamaan. Lekra merupakan organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif DN Adit Nyoto, MS Asar, AS Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Semakin vokal terhadap anggota non-lekra. Kelompok lain membentuk Manikebu atau Manifesto Kebudayaan. Akhirnya mengarah ke Presiden Soekarno untuk melarang itu setelah gerakan 30 September. Lekra dilarang bersama dengan Partai Komunis. Anggota Lekra yang terkenal adalah Pramoedya Ananta Toer, Reva Iyapin, dan Hesri Setiawan. Selanjutnya kita beralih kepada pengarang keagamaannya. Buku karya sastra yang bernafaskan agama Islam tidaklah diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan yang ada sangkut pautnya dengan lembaga-lembaga kebudayaan itu. Kumpulan cerpen dan roman Jamil Suherman yang berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Kumpulan sajak M. Saribin Afri Gema Lembah Jaja 1996 diterbitkan oleh Pembangunan dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih kepada Manifest Kebudayaan. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu
sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakannya kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan pengembangan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafat kebudayaan kami. Jakarta, 17 Agustus 1963. Selanjutnya beralih kepada ciri-ciri atau karakteristik. Ciri-ciri sastra angkatan 66 dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sastra 60 sampai dengan 66 merupakan masa kejayaan sastrawan lekra yang bermaung di bawah panji-panji PKI. Sastrawan yang seberangan dengan PKI dapat dikatakan kurang berkembang apabila manifest kebudayaan yang menjadi konsepsinya dicekal dan dilarang pemerintah. Kelompok-kelompok sastra 66 sampai dengan 70-an. Masa ini didominasikan oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Dari segi isi, konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Dari protes sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan dengan berapi-api dan retorikanya sangat kuat. Beralih ke curahan hati dan perasaan lega pengarang yang sekian tahun tertindas. Pada akhirnya tema-tema agama menjadi warnanya. Ciri-ciri lain sastra angkatan 66 disebutkan sebagai berikut. 1. Mulai dikenal gaya epik bercerita. Pada puisi muncul puisi-puisi balada. Selanjutnya puisinya menggambarkan kemurahan batin hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Selanjutnya cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemukakan. Selanjutnya banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Selanjutnya muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritis sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Selanjutnya kita beralih kepada pengarang. Pertama, Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tahun 1937. Profesinya adalah seorang dokter hewan, juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sajak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. 2. Gunawan Muhammad, lahir 29 Juli 1941 di Batang, Pekalongan. Tulisannya baik puisi maupun esai-esainya banyak dimuat dalam harian abadi, majalah sastra seperti Harrison dan Basis. Ketiga, Saini, lahir di Sumedang tahun 1938. Beliau menulis beberapa prosa seperti novel, cerpen, puisi, termasuk drama. Di samping itu juga ada karyanya seperti kritik dan esai. Sajak-sajak yang terkenal diterbitkan dalam kumpulan sajak yang diberi judul Nyanyian Tanah Air. Yang keempat, Supardi Djoko Damono, lahir 23 Maret 1940 di Solo. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya kita beralih kepada karya sastra. Dari Taufik Ismail, karyanya yaitu Malu, Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Kamu Muslim Perjuang, Sejak Ladang Jagung.
Kenalkan, saya hewan puisi-puisi langit Sutarji Kazum Bahri, yaitu karya sastranya Amuk, Kapak. Selanjutnya Abdul Hadi. Yang pertama meditasi, potret pujangga seorang pengunjung pantai Sanur, dan lain-lain. Selanjutnya Supardi Djoko Damono, Dakamu Abadi, Mata Pisau, dan Geonawan Muhammad, yaitu Parikesit, Interlude, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih kepada perbedaan karya sastra angkatan 60 dengan periode 50. Angkatan 50 dan angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah asuhan H.B. Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasikan dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sesungguhnya ciri-ciri karya sastra angkatan 45 dan angkatan 50 sukar dibedakan. Angkatan 45 diteruskan oleh angkatan 50. Selanjutnya pada angkatan 66, menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, menentang komunisme dan kediktatoran bersama Orde Baru yang dikomandani Jenderal Soeharto, ikut menumbangkan Orde Lama, mengikis habis Lekra dan PKI. Sastra angkatan 66 berobsesi menjadi Pancasilais sejati yang paling terkenal dengan Tirani dan Benteng Antologi Puisi Taufik Ismail. Hampir seluruh tokohnya adalah pendukung utama manifest kebudayaan yang sempat berseteru dengan Lekra. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke? Bye-bye.